Apakah Anda orang yang sedang mencari solusi yang cepat dalam mengatasi masalah keuangan akibat terlilit hutang? Jika Anda pikir pegadaian solusinya, Anda salah besar. Karena film yang akan kita bahas inilah bisa menjadi solusinya. Film yang tengah viral berjudul Squid Game ini menceritakan sejumlah orang yang bermasalah pada segi finansialnya untuk mengikuti permainan dengan tawaran hadiah sebesar 45,6 miliar won atau setara 555 miliar rupiah. Permainan yang mereka lakukan cukup sederhana, permainan tradisional Korea yang sering mereka mainkan waktu kecil, namun dengan mempertaruhkan nyawa mereka harus mengikuti 6 permainan yang dimodifikasi, seperti lampu merah dan lampu hijau. Seperti apa permainannya? Langsung saja. Film ini menceritakan tentang beberapa orang yang direkrut untuk memainkan sebuah game dengan hadiah uang miliaran rupiah. Awalnya mereka mengira bahwa permainan itu hanyalah permainan biasa. Namun di saat mereka mencoba memainkannya, mereka akhirnya sadar bahwa ternyata mereka terjebak di dalam permainan yang membahayakan nyawanya sendiri. Film yang dibintangi seorang pria bernama Seong Gi-hun. Ia adalah pria manja yang selalu bergantung pada ibunya yang sudah cukup tua. Dia seorang duda dan memiliki seorang anak. Kisahnya berawal ketika hari itu ibu Gi-hun memberikan beberapa uang pada Ki-hon dan menyuruhnya untuk membelikan ayam goreng pada cucunya. Karena pada hari itu anak Gi-hun sedang berulang tahun. Saat ibunya sudah pergi, bukannya berangkat kerja, Gi-hun justru mengambil ATM milik ibunya dan mengambil sejumlah uang untuk melakukan taruhan pacuan kuda. Saat itu ia tengah hoki, Gi-hun memasang taruhan sesuai hari lahir anaknya dan ia berhasil memenangkan taruhan tersebut, dan mendapatkan uang senilai 4,3 juta won atau sekitar 50 juta rupiah. Dengan penuh sukacita, Gi-hun menelpon anaknya dan berjanji bahwa ia akan membelikan makan malam yang sangat lezat. Namun kesialan datang menghampirinya. Belum sempat ia menikmati uang hasil menang di pacuan itu, ia justru dikejar-kejar oleh rentenir yang hendak menagih hutangnya, hingga membuat dirinya tak sengaja menabrak seorang wanita. Kemudian ia pun akhirnya tertangkap oleh para rentenir kampret itu. Saat hendak memberikan uang untuk membayar hutang, justru ia baru sadar bahwa uangnya telah dicuri oleh wanita yang ia tabrak sebelumnya. Para rentenir itu pun mencoba menganiaya Gi-hun. Namun para rentenir kampret berhasil dibuat luluh oleh sikap Gi-hun yang akting dengan memasang wajah sedihnya. Para rentenir itu akhirnya memberikan kesempatan pada Gi-hun untuk melunasi utangnya selama 1 bulan. Dengan perjanjian jika tidak dibayarkan, mereka akan mengambil salah satu ginjal dan juga mencongkel matanya. Lalu setelah selesai mengajak anaknya makan, malam itu Gi-hun bertemu dengan seorang pria misterius, sebut saja Bagong, yang menawarkan untuk bermain suatu permainan dengan imbalan uang 100.000 won atau sekitar 1,2 juta rupiah. Dengan peraturan jika Gi-hun kalah maka ia harus membayar dengan nominal yang sama kepada si Bagong. Karena tergiur dengan hadiah uang tersebut, Gi-hun menerima tantangan si Bagong. Tetapi sayangnya ia justru kalah dalam permainan pertamanya. Karena Gi-hun bokeh alias nggak punya uang, si Bagong pun meminta pembayaran dengan cara yang lain, yaitu menamparkan pipi Gi-hun setiap kali ia kalah. Mereka berdua terus bermain, Gi-hun juga tak mau menyerah hingga akhirnya ia berhasil memenangkan permainan tersebut, dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Sebelum pergi, Bagong mengatakan bahwa ia tahu tentang semua informasi tentang Gi-hun, termasuk hutangnya yang berjumlah sekitar 410 juta won atau senilai 6 miliar rupiah. Sehingga ia menyarankan agar mau mengikuti sebuah permainan dengan hadiah uang yang sangat banyak. Gi-hun akhirnya pulang. Ketika ia sudah di rumah, ia memberikan beberapa uang itu pada ibunya, dan ia juga menjelaskan jika dirinya tidak mendapatkan uang itu melalui judi ataupun mencuri, karena menurut Gi-hun uang tersebut didapatkan dengan cara yang halal, meskipun pipinya merah seperti saus cilok akibat tamparan si Bagong. Gi-hun seketika menceritakan anak dan mantan istrinya, jika ia akan pergi ke Amerika dengan alasan jika Gi-hun baru saja mendapatkan pekerjaan di sana. Gi-hun yang tak ingin anaknya ikut pergi ke Amerika, langsung menelpon nomor yang telah diberikan oleh si Bagong, dan tak lama kemudian seseorang datang menjemput Gi-hun. Namun ketika ia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba orang itu menyemprotkan gas bius yang membuat semua orang di dalamnya tertidur lelap. Lalu saat terbangun ia pun sangat bingung karena saat ini ia sudah berada di suatu ruangan bersama 455 pemain lainnya yang juga menerima tawaran tersebut. Selain itu mereka juga dipantau oleh beberapa penjaga dengan pakaian serta topeng yang terlihat seperti Kamen Rider, termasuk salah seorang yang terlihat sebagai ketua dari permainan tersebut. Para penjaga beralasan mereka menggunakan topeng agar identitas mereka tak diketahui oleh orang lain, termasuk para pemain yang memainkan permainan itu.
Gi-hun bertemu dengan seorang kakek-kakek seumuran kakek Sugiono bernama Oh Il-nam di sana, yang mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi karena ia memiliki gumpalan di otak atau dalam bahasa medisnya tumor otak, sehingga ia ingin enjoy dan bersenang-senang di dalam permainan tersebut sebelum ia meninggal. Selain itu Gi-hun juga bertemu dengan seorang wanita yang sebelumnya telah mencuri uang miliknya ketika ia dikejar-kejar oleh para rentenir kemarin. Begitu ia melihat wanita tersebut, seketika ia perasaan Gi-hun menjadi murka. Ia pun menyuruh wanita itu untuk mengembalikan seluruh uangnya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja para penjaga datang menghampiri mereka, dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapapun yang bisa menyelesaikan seluruh permainan itu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak. Ia juga mengatakan bahwa seluruh barang serta HP yang mereka bawa telah disita dan akan dikembalikan ketika mereka berhasil menyelesaikan semua permainan. Awalnya beberapa pemain mengira bahwa mereka telah diculik, tetapi para Kamen Rider menjelaskan bahwa tujuan permainan ini dibuat untuk mengubah kehidupan mereka. Karena hampir semua pemain yang berada di sana, tersandung kasus hutang yang sangat banyak, hingga mereka tak bisa membayar hutang-hutang tersebut. Sebelum permainan dimulai, seluruh pemain diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan yang berisi 3 aturan. Aturan pertama, para pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Aturan kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi langsung. Dan aturan ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain telah menyetujuinya. Setelah menyelesaikan semua persyaratan, para pemain kemudian dibawa menuju ke suatu tempat melewati tangga berbentuk aneh. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan terbuka. Di saat semua pemain telah berkumpul, frontman kemudian menyuruh para penjaga untuk segera menjalankan permainan pertama, yaitu lampu merah lampu hijau. Aturan dalam permainan pertama ini semua pemain bergerak maju, dengan menunggu aba-aba dari penjaga yang dikawal oleh penjaga berbentuk robot ini mengatakan lampu hijau. Namun jika sang robot mengatakan lampu merah, semua pemain tak boleh bergerak sama sekali. Dan jika ada yang bergerak, maka mereka akan langsung dieliminasi. Terlihat salah seorang pemain meremehkan aturan tersebut. Saat permainan itu dimulai, seseorang tak sengaja bergerak ketika penjaga mengatakan lampu merah. Dan seketika pemain itu pun langsung tergeletak tak berdaya. Semua peserta sontak bingung dengan apa yang terjadi pada pemain tersebut. Namun ketika mereka sadar bahwa peserta yang dieliminasi akan langsung ditembak mati, semua pemain pun lari ketakutan sehingga terjadilah aksi pembantaian yang sangat sadis yang dilakukan oleh robot yang sebelumnya terlihat lucu tersebut. Setelah kejadian ini tak ada pemain lain selain 6 orang yang berani bergerak. Meski robot penjaga telah mengatakan lampu hijau, namun ketika mereka sadar bahwa mereka tak memiliki banyak waktu, para pemain yang tersisa berusaha melanjutkan permainan dengan hati-hati, termasuk Gi-hun dan teman masa kecilnya Cho Sang-woo yang turut serta dalam permainan tersebut. Para peserta sudah banyak tereliminasi, namun beberapa di antara mereka akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Ketika sudah dekat dengan garis finish, tiba-tiba saja Gi-hun hampir jatuh terpeleset, mungkin karena saking gugunya atau kepeleset kulit pisang. Namun untungnya seseorang bernama Ali berhasil membantu memeganginya. Setelah itu mereka berdua segera berlari ke garis finish, berlari secepat-cepatnya, sebelum waktunya habis, dan orang-orang yang belum menyentuh garis finish pun langsung dianggap tereliminasi. Sehingga mereka semua langsung ditembak mati oleh para penjaga dan si boneka raksasa yang imut namun membawa maut itu. Setelah permainan pertama selesai, para penjaga mengatakan bahwa 255 orang pemain telah tereliminasi dalam permainan pertama, sehingga yang tersisa hanyalah 201 pemain saja yang masih lolos dari sakaratul maut. Mendengar hal itu, para pemain lainnya pun mulai meminta agar mereka dipulangkan saja. Tetapi karena para penjaga Kamen Rider tak bisa mengabulkan hal tersebut, si frontman akhirnya meminta para penjaga untuk melakukan voting karena sesuai perjanjian pada aturan nomor 3, mereka bisa menghentikan permainan jika mayoritas pemain ingin berhenti. Akhirnya para staf pun menerima usulan Sang-woo, tetapi sebelum diadakan voting mereka menunjukkan pada seluruh pemain yang masih hidup, bahwa total hadiah yang akan mereka dapatkan saat ini adalah uang tunai senilai 25,5 miliar won atau jika dirupiahkan sekitar 300 miliar rupiah. Uang sebanyak itu, jika dibelikan es dawet bisa dipakai buat mandi sekaligus cebok seumur hidup guys. Lanjut cerita,
jika uang itu akan semakin bertambah seiring berjalannya permainan, karena setiap orang yang ikut dalam permainan tersebut sama artinya dengan 100 juta won, artinya semakin banyak peserta yang tereliminasi maka semakin banyak pula uang yang akan mereka dapatkan. Mereka pun akhirnya sepakat melakukan voting. Iman mereka mulai goyah. Banyak dari mereka yang berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan permainan, setelah mereka melihat jumlah uang yang Masya Allah banyaknya. Di luar dugaan jika angka voting itu menunjukkan jumlah yang sama. Kini seluruh nasib semua pemain berada di tangan kakek Sugiono yang akan memberikan voting terakhir. Dari gerak-gerik si kakek, tampaknya kakek Sugiono akan memilih untuk melanjutkan permainan, mengingat umurnya yang tinggal dikunjungi malaikat pencabut nyawa. Tetapi pada akhirnya ia memilih untuk tidak melanjutkan permainan tersebut, sehingga permainan pun dihentikan dan mereka semua dipulangkan kembali. Sangwo yang saat itu bersama Ali, merasa tak tega ketika melihat Ali harus berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak 30 km dari tempat itu. Sehingga ia pun memberikan ongkos agar Ali bisa pulang dengan menggunakan Grab atau Gojek. Sementara itu Gi-hun mencoba melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tetapi ia justru dianggap sebagai orang gila. Gi-hun juga menyuruh polisi itu untuk menelpon nomor yang ada di kartu tersebut. Namun nomor yang ada di kartu tersebut malah terhubung pada orang lain sehingga Pak Polisi itu pun marah dan langsung mengusir Gi-hun dari kantornya karena tak ada bukti. Meski semua orang telah kembali dari permainan menantang malaikat pencabut nyawa itu, para pemain mulai sadar, tampaknya kehidupan nyata mereka jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan. Seperti Gi-hun yang harus membayar biaya pengobatan dan operasi ibunya yang mengidap penyakit diabetes akut, Sangwo yang harus membayar hutang senilai 6 miliar won agar rumah serta toko milik ibunya tidak disita oleh Bang Hal, Ali yang tak sengaja menghancurkan jari bosnya karena bosnya tidak mau membayarkan 6 bulan gajinya. Joko yang harus mencari uang untuk mengeluarkan keluarganya, serta seorang preman bernama Mas Jarwo yang dikejar-kejar oleh mafia karena memiliki utang yang sangat banyak. Mereka semua sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan keluarga serta diri mereka sendiri sehingga mereka pun berniat untuk mengikuti permainan kematian itu lagi. Di tempat lain seorang detektif bernama John Ho mencoba mencari kakaknya yang telah menghilang selama beberapa hari. Namun ketika ia mengecek ke kosannya, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa dan ia hanya menemukan sebuah kartu seperti yang ia lihat di kantor polisi sebelumnya. Keesokan harinya ia menanyakan informasi tentang Kyun pada para polisi itu lalu setelah mendapatkan alamatnya ia pun mencoba menemui Kyun. Tetapi Gi-hun justru mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa tentang hal itu. Singkat cerita, mereka semua mendapatkan kartu itu lagi mereka pun segera menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya, hingga akhirnya mobil penjemput itu datang membawa mereka semua. Tetapi tanpa disadari ternyata detektif John Ho berhasil menahan nafasnya, sehingga ia pun tak pingsan saat terkena bius. Saat itu juga detektif John Ho mencoba mengikuti mobil yang telah membawa Kyun hingga akhirnya ia sampai di sebuah pelabuhan. Di sana ia melihat ada banyak sekali mobil yang hendak masuk ke dalam kapal, dan setelah memastikan bahwa keadaannya aman, ia pun ikut masuk bersama salah satu mobil yang ada di sana. Lalu saat para Kamen Rider sedang melakukan proses daftar ulang pada setiap pemain, John Ho yang sedang menyamar pun langsung menyerangnya. Lalu ia mengambil pakaian penjaga itu dan membuang mayatnya ke laut. Kemudian saat mereka semua sudah sampai di pulau tersebut para penjaga pun langsung mengambil seluruh pakaian serta barang-barang yang dibawa oleh para pemain. Tetapi tanpa mereka sadari ternyata Gi-hun berhasil menyelundupkan sebuah pisau lipat. Dari total 201 orang yang pulang di permainan sebelumnya, ternyata 187 orang dari mereka memutuskan untuk kembali bermain. Saat mereka semua sadar bahwa kehidupan di dunia nyata jauh lebih berat dari yang mereka prediksi, beberapa orang mulai membentuk geng dengan para pemain lainnya, supaya mereka bisa saling membantu dalam menyelesaikan setiap permainan termasuk Gi-hun, Ali, dan juga Sanwo. Saat semua orang sudah tidur, pemain nomor 70 dan si pencuri wanita yang bernama Sebyok, meminta para petugas yang berjaga untuk membawanya ke toilet. Namun di sana Sebyok pun mencoba mencari tahu permainan selanjutnya dengan cara masuk ke dalam ventilator dan menyuruh nomor 70 para penjaga agar mereka tak masuk ke dalam sana.
Lalu ketika ia menelusuri ventilator itu ia akhirnya melihat beberapa penjaga yang sedang memasak gula di sebuah dapur. Karena mereka berdua terlalu lama salah satu Kamen Rider segitiga mencoba mendobrak masuk tetapi untungnya Subjok besok berhasil kembali tepat waktu. Esok harinya setelah para pemain selesai sarapan, mereka semua dibawa menuju ke tempat lain untuk melakukan permainan yang kedua. Di tengah perjalanan Sangwoo yang sebelumnya mendengar obrolan dengan nomor 70 pun mencoba menanyakan tentang apa yang telah dilihat oleh Subjok agar ia bisa menebak permainan selanjutnya. Lalu ketika mereka sampai di lokasi permainan para pemain disuruh memilih salah satu dari 4 simbol yang terdiri dari segitiga, lingkaran, bintang dan juga payung. Sangwoo menyadari bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah gulali. Tetapi ia tak memberitahukan tentang hal itu pada yang lainnya dan ia malah menyuruh mereka semua untuk berpencar. Sangwoo kemudian memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran, Gi-hun memilih payung sementara kakek Sugiono memilih simbol terakhir yaitu bintang. Setelah semua pemain memilih simbol masing-masing, mereka pun disuruh untuk mengambil sebuah benda dan ketika mereka membukanya ternyata benda itu berisi gulali yang berbentuk seperti simbol-simbol tersebut. Kemudian para pemain disuruh untuk memotong gulali itu, sesuai simbol yang ada sebelum batas waktunya habis. Tetapi jika mereka merusak simbolnya, mereka akan dieliminasi di tempat. Setelah permainan berjalan beberapa saat, beberapa pemain yang tak sengaja merusak simbolnya pun langsung ditembak mati di tempat. Namun tampaknya para pemain yang memiliki bentuk segitiga sangat diuntungkan dalam permainan tersebut, karena simbol itu jauh lebih mudah untuk dipotong daripada simbol yang lain. Sehingga pada akhirnya banyak dari mereka yang berhasil lolos ke permainan selanjutnya termasuk Sangwoo dan juga Sebyok. Tak lama kemudian Ali akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut sementara Gi-hun dan sang kakek ini nampaknya kesusahan, karena simbol merekalah yang paling susah untuk dipotong dalam permainan itu. Ketika waktunya sudah hampir habis, Gi-hun akhirnya menemukan cara lain untuk memotong gulali tersebut, yaitu dengan cara menjilatinya. Kakek Sugiono yang memang sudah jago menjilat, diikuti para pemain lainnya, mereka pun langsung menjilati gulali mereka masing-masing. Sampai pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan permainan itu tepat waktu sebelum waktunya habis. Di sisi lain saat hendak menembak pemain yang gagal, salah satu di pemain justru melawannya. Ia berhasil membuka topeng Kamen Rider, namun pemain itu justru menembak dirinya sendiri dan pada akhirnya si Kamen Rider menembak mati seluruh pemain yang gagal menyelesaikan permainan tersebut. Tak lama kemudian Frontman datang dan langsung menembak salah seorang Kamen Rider yang berhasil terbuka topengnya. Karena sesuai peraturan siapapun yang menunjukkan identitasnya maka ia mati. Sementara itu John Ho yang sedang menyamar sebagai salah satu staf bertopeng lingkaran, mengambil topeng yang berbentuk persegi, agar ia bisa mengatur para staf yang memakai topeng lingkaran, dan juga topeng segitiga. Udah sekian dulu, tunggu sambungannya di video berikutnya.